Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sidang jamaah, Bapak, Ibu-ibu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Takmir Masjid yang telah memberikan kepada kita tempat untuk bisa mengkaji ilmu agama. Dan semoga jerih payah Takmir Masjid yang telah berjuang meramaikan Masjid Allah Ta'ala diberkahi oleh Allah Ta'ala, dan semoga mereka dijadikan salah satu dari 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali hanya naungannya, yaitu ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 golongan itu, diantaranya Rasulullah bersabda, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, orang yang hatinya terus terpaut untuk memakmurkan masjid Allah Ta'ala. Dan memang yang bisa memakmurkan masjid Allah hanya orang-orang yang beriman. Tidak mungkin orang bisa memakmurkan masjid Allah jika tidak ada keimanan dalam hatinya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidullah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang memakmurkan masjid Allah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Oleh itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan kita berterima kasih kepada Takmir Masjid yang telah memberikan kepada kita kesempatan majelis ilmu, majelis untuk mengingatkan akhirat kita, majelis untuk menaikkan keimanan kita. Dan majelis ilmu ini adalah majelis para malaikat, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada sekelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala, yatluna kitabullah, mereka saling membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mengkaji isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan hati, wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua akan diliputi rahmat Allah Ta'ala, wa haffathumul malaikah, yang ketiga malaikat akan menaungi mereka, kemudian yang keempat wa dzakarahumullahu fi man indah, kemudian malaikat Allah Ta'ala akan menyebutkan nama mereka di hadapan para malaikat. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari sedikit tentang akidah seorang imam yang menjadi panutan di negeri kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau memiliki akidah yang sangat bagus, demikian juga beliau memiliki fikih yang sangat bagus juga, yang dinamakan dengan fikih mazhab beliau adalah mazhab Syafi'iyah. Dan mazhab Syafi'iyah adalah mazhab terbesar terlebih di Indonesia, yaitu di Indonesia hampir mayoritas adalah mazhab Syafi'iyah. Jadi kita insyaallah di sini kita akan fokus di pelajaran akidah, mengenal bagaimana akidahnya beliau. Kalau fikihnya beliau ini perlu pembahasan yang panjang, silakan nanti dikaji, karena belajar fikihnya beliau luar biasa, fikih yang sangat bagus. Tartibnya, penyusunannya itu adalah fikih mazhab Syafi'iyah.
Dan fikih ini menjadi kurikulum kalau di pondok kita. Di pondok kita, di pondok pesantren yang kita kelola, fikih yang kita ajarkan adalah fikih mazhab Syafi'iyah. Dan akidahnya juga kita merujuk kepada akidah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedikit perlu saya sampaikan di sini bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengarang banyak kitab. Beliau mengarang banyak kitab, tetapi tidak ada kitab akidah yang beliau karang, yaitu kitab khusus masalah akidah, itu tidak ada. Ulama mazhab yang kita kenal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang menulis kitab khusus masalah akidah hanya Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah enggak ada. Ada sebuah kitab dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, tapi penisbatannya lemah, yaitu kitab namanya Al-Fiqhul Akbar. Pembahasan masalah akidah, cuma penisbatan kitab ini kepada Imam Abu Hanifah lemah. Sehingga beliau tidak ada kitab akidah. Imam Malik juga tidak memiliki kitab akidah. Imam Syafi'i enggak punya juga kitab akidah. Yang ada hanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal memiliki kitab Ushulus Sunnah. Kitab Ushulus Sunnah, dan kitab itu membahas masalah pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertanyaan, kenapa imam-imam selain Imam Ahmad tidak fokus mengarang kitab akidah? Maka kita katakan karena akidah ditulis ketika ada penyimpangan. Jadi ketika penyimpangan dalam masalah akidah dominan, maka ulama akan menjelaskan penyimpangan itu. Sehingga ulama-ulama akan menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian bantahan kepada akidah yang menyimpang. Dan penyimpangan dalam masalah akidah yang menjadi dominan sampai akhirnya menjadi sebuah undang-undang negara adalah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, ketika raja khalifah di waktu itu namanya Al-Ma'mun, itu pertama kali itu akidah yang menyimpang masuk dalam ranah penguasa. Itu di zamannya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun putranya Harun ar-Rasyid. Dia dekat sama seseorang namanya Bishr al-Mirisi. Dan Bishr al-Mirisi akidahnya Jahmiyah. Akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Akidah Jahmiyah mengatakan surga neraka tidak kekal dan abadi. Dan yang lainnya nanti akidah-akidah banyak penyimpangan dari Jahmiyah. Jahmiyah akidah yang dibikin sama orang Yahudi. Nanti silsilahnya, ilmunya mereka, akidah mereka itu bersambung kepada Labid bin A'sam. Dan Labid bin A'sam adalah orang Yahudi yang menyihir Rasulullah SAW. Sehingga nanti akidah Jahmiyah, silsilahnya itu ilmunya nyambungnya kepada akidah Yahudiyah. Sehingga memang dimasukkan dalam Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Lah Bishr al-Mirisi, karena dia dekat sama penguasa raja waktu itu, dia yang merusak pemikiran raja. Sampai akhirnya raja bikin undang-undang resmi negara, Al-Quran adalah makhluk. Setelah itu dipaksa, ulama-ulama harus berakidah seperti itu. Padahal ulama-ulama Ahlussunnah semua sepakat, siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Yang nanti akan kita sebutkan di kitab ini, akidahnya Imam Syafi'i. Akhirnya di zaman itu Imam Ahmad perlu menjelaskan akidah Ahlussunnah. Kemudian bantahan kepada akidah yang menyimpang. Akhirnya beliau mengarang kitab Ushulus Sunnah. Jadi ini termasuk kitab awal yang ditulis dalam masalah akidah, yaitu kitab Ushulus Sunnah. Sebelum itu kita belum mendapatkan ada akidah yang ditulis. Sebelum itu kita belum mendapatkan. Sehingga kitab Ushulus Sunnah merupakan kitab awal yang ditulis khusus membahas masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Kalau Imam Syafi'i, beliau tidak mendapatkan zaman itu. Karena ketika terjadi gonjang-ganjing politik di Baghdad, ibu kota Islam waktu itu, Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Di Mesir, kemudian beliau meninggal di Mesir dan beliau tidak mendapatkan zaman kekacauan itu. Sehingga beliau tidak fokus dalam menulis kitab akidah. Tapi ketika beliau tidak memiliki kitab khusus berkaitan masalah akidah, bukan berarti beliau tidak memiliki akidah. Beliau punya akidah. Beliau punya akidah dan kita ketika fikihnya mazhabnya Syafi'iyah, ya kita harus kembali kepada akidahnya Imam Syafi'i karena akidahnya bagus sekali. Terus pertanyaan di sini, terus dari mana kita mengetahui akidahnya Imam Syafi'i? Kalau beliau tidak memiliki kitab, maka kita nanti akan mengetahui akidahnya Imam Syafi'i dari ucapan-ucapan beliau yang dinukilkan oleh murid-murid beliau. Beliau punya murid-murid. Dan orang yang paling tahu akidah seseorang, seorang ulama, adalah muridnya. Jadi muridnya itu adalah yang paling tahu akidah seseorang. Nah itu dicari nanti, dikumpulkan akidah-akidahnya Imam Syafi'i oleh para murid-muridnya, setelah itu nanti dikumpulkan oleh para ulama. Nah itu kalau kita ingin tahu akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Syafi'i tidak berbeda dengan akidahnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena Imam Ahmad termasuk salah satu dari muridnya Imam Syafi'i. Nah, sehingga demikian juga nanti ada namanya Sulaiman bin Rabi, termasuk orang murid seniornya Imam Syafi'i yang membersamai beliau sampai meninggal, yaitu Rabi bin Sulaiman, itu yang membersamai Imam Syafi'i sampai meninggal dunia. Itu ada orangnya dan beliau sering menukilkan pendapatnya Imam Syafi'i, ucapan beliau, akidahnya beliau. Nah itu kalau kita ingin tahu akidah Imam Syafi'i, ya kita rujuk kembali kepada murid-muridnya beliau. Maka di sini nih, ini kitab ini, buku yang saya tulis ini, ringkasan ini, kita berusaha mengumpulkan akidahnya beliau, akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang dinukil dari kitab-kitab yang merupakan muridnya beliau, yang berjuang untuk menisbatkan kitabnya itu pendapat-pendapatnya beliau. Dan insya Allah kita pembahasannya ringkas, kita tidak panjang lebar karena waktunya tidak mencukupi. Tetapi mudah-mudahan dengan pembahasan ringkas ini nanti kita tergambar Imam Syafi'i itu siapa dan apa akidahnya beliau. Mungkin bisa dibaca Ustaz. Pakai mic bisa. Ya nanti kita pembahasannya fokus ke buku yang saya tulis ini, dibaca, nanti setelah itu saya jelaskan. Kira Ustaz. Di antara poin akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah sumber penetapan akidah Ustaz, Al-Quran dan Sunnah dengan biografinya dulu Ustaz, biografi. Yang pertama adalah biografi dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nama beliau adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdil Manaf. Beliau lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah dan meninggal di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Umur beliau 54 tahun. Beliau adalah salah satu imam dari imam Ahlussunnah wal Jamaah dan imam dari salah satu mazhab fikih yang diakui di dunia. Beberapa kehebatan beliau, yang pertama beliau menghafal Al-Quran sampai mungkin di usia 7 tahun. Kemudian beliau keliling ke suku-suku pedalaman selama 20 tahun untuk mendalami bahasa Arab kuno, sampai beliau tinggal di suku Hudzail selama 17 tahun. Beliau juga menghafal kitab Al-Muwatta karya Al-Imam Malik ketika umur 10 tahun, dan kitab ini dihafalnya hanya dalam 9 malam.
Kemudian beliau menggabungkan ilmu fikih Mekah dengan mulazamah kepada Imam Muslim Az-Zanji, ilmu fikih Madinah yang dikenal Madrasah Al-Hadis dengan belajar kepada Imam Malik bin Anas, dan fikih Kufah yang dikenal Madrasah Ahlul Ra'yi dengan belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid senior dari Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau mendapatkan rekomendasi untuk berfatwa ketika berumur 15 tahun. Dan beliau juga termasuk orang yang pertama membukukan ilmu usul fikih dalam kitab beliau, yaitu Ar-Risalah. Ya. Ya, ini sedikit biografi beliau. Jadi kalau namanya beliau yang sering dikenal dengan Imam Syafi'i, namanya bukan Syafi'i, namanya Muhammad. Beliau itu namanya Muhammad. Sedangkan Syafi'i itu buyutnya beliau. Jadi Syafi'i itu anak keturunan Syafi'. Nah, itu maksudnya seperti itu. Yaitu kalau namanya beliau itu Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'. Nah, dari kalimat Syafi' ini akhirnya nanti dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i maksudnya keturunan dari Syafi'. Jadi Syafi'i itu buyutnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Imam Syafi'i ini termasuk Ahlul Bait. Imam Syafi'i termasuk Ahlul Bait. Nanti yang menyambungkan dengan nasabnya Rasulullah kepada Muthalib bin Abdi Manaf. Abdi Manaf itu buyutnya Rasulullah, buyut-buyut ke atas jauh. Berarti nanti di sini yang menyatukan antara nasabnya Imam Syafi'i dengan nasabnya Nabi Muhammad itu di Abdi Manaf. Abdi Manaf berarti kalau hubungannya itu nanti Imam Syafi'i anak dari pamannya Nabi Muhammad. Jadi anak paman tapi paman ke atas. Nah itu Imam Syafi'i nanti dikenal dengan Ahlul Bait. Beliau termasuk empat imam yang termasuk Ahlul Bait. Imam Syafi'i beliau dilahirkan di Gaza yang sekarang dibombardir sama Yahudi. Lah Imam Syafi'i lahir di situ. Tetapi nanti ketika Imam Syafi'i umur 2 tahun, bapaknya meninggal. Bapaknya beliau namanya Idris. Meninggal dunia, akhirnya ibunya pulang ke Mekah. Beliau aslinya orang Mekah. Setelah itu pindah ke Gaza. Di Gaza umur 2 tahun bapaknya meninggal, akhirnya ibunya memulangkan Imam Syafi'i pulang ke Mekah untuk menjaga nasab. Supaya nasab Quraisy Ahlul Bait itu terjaga, akhirnya pulang ke Mekah. Sehingga di Mekah Imam Syafi'i orang miskin. Karena Imam Syafi'i itu anak yatim. Saking miskinnya Imam Syafi'i itu kalau belajar didatangi majelis ilmu, beliau itu tidak punya tinta, tidak punya kertas. Sehingga beliau itu ya menghafal. Sampai ada sebuah cerita. Jadi kalau zaman dulu namanya zaman ya keilmuan ketika jaya itu namanya zaman majelis tahdits. Majelis untuk menyampaikan riwayat hadis. Yang datang kan biasanya banyak, ribuan. Jadi yang datang banyak. Nah Imam Syafi'i ketika datang di majelis gurunya, beliau tidak bawa apa-apa. Karena memang orang miskin, nggak punya apa-apa beliau. Maka untuk mencatat omongan guru, beliau itu memasukkan jarinya ke mulut. Setelah itu omongan guru itu ditulis di tangannya. Setelah itu kalau sudah penuh tangannya, dibaca, dihapus. Nanti ditulis lagi. Kenapa? Karena saking miskinnya. Jadi Imam Syafi'i itu miskin sekali. Kemudian setelah itu intinya ibunya ketika hamil Imam Syafi'i, ibunya Imam Syafi'i pernah bermimpi. Mimpinya itu beliau mimpi keluar dari kemaluan sebuah bintang. Bintang naik ke atas langit, bersinar di atas langit. Kemudian bintang itu akan menerangi langit, kemudian berjalan sampai jatuh di Mesir. Bintang itu. Dan itu mimpi ibunya. Akhirnya benar Imam Syafi'i ketika dilahirkan, beliau menjadi bintang bagi dunia terhadap keilmuan beliau.
Setelah itu nanti beliau tumbang atau meninggal dunia, jatuh bintangnya di Mesir, karena beliau wafatnya di Mesir. Lahir tahun 150 Hijriah, di tahun itu Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Nah itu Imam Syafi'i nggak pernah ketemu dengan Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah meninggal di tahun itu Imam Syafi'i dilahirkan. Kemudian nanti Imam Syafi'i meninggal dunianya pada tahun 204 Hijriah sehingga umurnya 54 tahun. Nah Imam Syafi'i dalam umur waktu yang singkat, karena umurnya cuma 54 tahun Imam Syafi'i, tetapi ilmunya beliau barokah, sehingga ulama-ulama memuji beliau. Ulama-ulama memuji beliau sampai Imam Ahmad itu termasuk ya murid yang paling banyak mengambil faidah dari Imam Syafi'i. Sampai Imam Ahmad mengatakan asy-Syafi'iyyu kasyamsi lidunya wal afiyati linnas. Imam Syafi'i bagaikan matahari bagi bumi dan bagaikan kesehatan bagi manusia. Maksudnya apa? Tidak mungkin orang muslim bisa dilepaskan dari ilmunya Imam Syafi'i. Jasanya luar biasa beliau. Nah Imam Syafi'i kalau kita lihat kehebatan beliau, banyak sekali kehebatannya. Saya sebutkan di sini cuma sebagian. Beliau menghafal Al-Quran mungkin umur 7 tahun. Kemudian beliau mendalami bahasa Arab kuno sampai 17 tahun. Kemudian setelah itu beliau ngarang kitab Muwatta, yaitu kitabnya Imam Malik, umur 10 tahun cuma 9 hari, 9 malam. Jadi nanti kalau kita perhatikan di sini ya, saya ingin gambarkan sedikit. Kita punya 4 ulama madhab. Imam Abu Hanifah yang paling tua, kemudian Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. 4 imam ini semuanya punya madhab. Sampai sekarang madhab mereka masih ada. Sampai sekarang. Kalau madhabnya Imam Abu Hanifah dikenal dengan madhab Hanafiyah. Madhab Hanafi. Kalau madhabnya Imam Malik bin Anas, madhabnya dinamakan dengan madhab Maliki. Madhab Hanafi ini banyak di India. Banyak di India. Sedangkan madhab Maliki tersebar di Afrika. Kemudian yang ketiga, Imam Syafi'i punya madhab namanya Syafi'iyah. Ini di Asia. Indonesia, Malaysia, Yaman, ini Syafi'iyah. Kemudian yang keempat, Imam Ahmad bin Hambal punya madhab namanya madhab Hanabilah. Kalau Hanabilah yang sekarang diamalkan di Saudi Arabia, Saudi dan negara Teluk, ini madhabnya madhab Hanabilah atau madhab Hambali. Nah 4 ulama madhab ini kalau kita lihat ya, mereka itu saling berguru. Mereka itu saling berguru. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik pernah belajar sebentar kepada Imam Abu Hanifah. Imam Malik pernah ditanya, wahai Imam Malik, apakah Anda pernah berjumpa dengan Imam Abu Hanifah? Maka beliau mengatakan, iya. Dan saya mendapatkan Imam Abu Hanifah orang yang sangat cerdas. Kalau seandainya Imam Abu Hanifah pengen ngomong kepada kamu bahwa tiang masjid ini emas, kamu akan percaya. Karena kuatnya hujahnya Imam Abu Hanifah. Nah berarti kalau kita lihat sejarah ini berarti 4 imam mazhab mereka itu seperguruan. Mereka itu seperguruan. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah. Tetapi walaupun guru sama murid terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Dan itu biasa. Perbedaan masalah fikih itu biasa dan mereka juga toleransi. Mereka saling menghormati di antara mereka. Tapi nanti akan saya bahas di sini, walaupun mereka berbeda masalah fikih sampai punya mazhab sendiri-sendiri. Tapi dalam akidah mereka satu. Mereka tidak terjadi perbedaan pendapat dalam pokok masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak terjadi perbedaan. Mereka berbeda hanya dalam masalah fikih. Dan perbedaan mereka, fahami ya, mereka saling menghormati. Sehingga Imam Abu Hanifah saling menghormati mereka di antara mereka, dan itu hebatnya ulama-ulama kita. Walaupun mereka terjadi perbedaan, misalkan ya saya contohkan misalkan masalah yang mudah, masalah kunut subuh. Karena sering nanti terjadi polemik dalam masalah kunut subuh. Padahal imam-imam mazhab ini mereka berbeda dalam masalah kunut subuh. Tapi hebatnya mereka saling menghormati.
Dan itu hebatnya mereka. Kenapa? Karena memang keilmuan mereka itu tinggi. Masalah kunut subuh, Imam Abu Hanifah pendapatnya nggak ada kunut subuh. Tidak ada kunut nazilah, yang ada cuma kunut witir. Pendapatnya Imam Malik, kunut subuh sunnah, tapi dikerjakan sebelum ruku. Pendapatnya Imam Syafi'i, kunut subuh sunnah, terus menerus dikerjakan setelah ruku. Pendapatnya Imam Ahmad, tidak ada kunut subuh, yang ada kunut nazilah. Terjadi khilaf dalam masalah ini, tapi hebatnya ulama-ulama kita, mereka saling menghormati. Imam Ahmad ketika ditanya Imam Ahmad, kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, gimana sholat kita? Maka beliau mengatakan, ikuti kunutku, ikuti kunutnya, aminkan doanya. Mereka saling menghormati di antara mereka. Kenapa? Karena mereka tahu ini masalah khilafiyah. Dan manusia itu ya, ini perlu saya ingatkan sebelum kita masuk masalah akidah karena penting. Manusia semakin tinggi kadar ilmu mereka, maka mereka akan semakin toleransi. Oleh itu kata ulama salaf kita, sebagaimana disebutkan sama Syekh Bakar Abu Zaid di akhir kitab Hilyah Thalabil Ilmi, beliau menukilkan ucapan ulama salaf. Syekh Bakar Abu Zaid, beliau mengatakan al ilmu salah satu ashbar. Ilmu itu ada 3 tingkatan. Nah, itu kalau kita belajar itu harus terus belajar, jangan sampai berhenti. La takun aba shibrin, kata Syekh Bakar Abu Zaid, jangan puas dengan tingkatan jengkal pertama. Karena kita akan keras, sombong, congkak. Maka beliau mengatakan ilmu itu ada 3 tingkatan. Man dakhala fi shibril awal, siapa yang masuk di tingkatan pertama, takabbar, sombong. Merasa paling benar, sombong, mudah menyesatkan orang lain. Nah, itu orang yang tingkatan ilmu baru pertama. Dan kita akan melewati fase ini. Pasti kita awal kali ngaji, awal kita belajar, pasti kita akan sombong. Tapi kalau kita belajar terus, sampai kita masuk di jengkal yang kedua, tingkatan yang kedua, tawadhu. Kita akan menjadi orang yang tawadhu. Tawadhu itu apa? Merendahkan diri. Saya tetap ini pendapat saya akui, tetapi saya menghormati pendapat yang lain. Tidak menyesatkan pendapat yang lain. Kalau dia belajar lagi terus, belajar sampai tingkatan ketiga, kalau dia masuk tingkatan ketiga, ya ra'annahu la ya'lamu syai'an. Kata para ulama mengatakan orang ini akan mengaku dirinya paling bodoh. Jadi ibaratnya itu kayak biji padi. Semakin berisi semakin menunduk. Biji padi itu ketika masih kopong, yaitu masih belum ada isinya, itu bijinya naik ke atas, sombong. Nanti ketika sudah mulai ada isinya, mulai menunduk, sampai terkadang kalau sudah matang, sampai terkadang tangkinya patah. Demikian juga otaknya manusia. Ketika otak itu kosong, biasanya sombong, merasa paling benar. Tapi semakin dia itu berilmu, semakin menunduk, akhirnya kita itu nanti akan saling menghormati. Tapi untuk tingkatan saling menghormati itu butuh waktu yang lama. Kemudian di sini masalah keutamaan beliau juga saya sebutkan di sini penting ya, sebelum kita masuk ke akidah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau yang bisa menggabungkan 3 madrasah zaman dulu. Jadi perlu saya gambarkan sedikit ya, ini sejarah penting karena banyak terluputkan sejarah ini. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, ketika Rasulullah SAW beliau meninggal dunia, ahli fatwa sahabat, yaitu sahabat yang menjadi tim fatwa, yaitu yang berfatwa tentang masalah-masalah yang ditanyakan, masalah-masalah kejadian, mereka mengeluarkan fatwa, hukum. Sahabat yang berfatwa ada 130 sahabat. Ini sejarah ini nanti disebutkan sama Imam Qayyim rahimahullah taala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ada 130 sahabat yang berfatwa setelah Rasulullah meninggal dunia. Dari 130 sahabat ini terbagi menjadi 3. Ada yang banyak fatwanya, ada yang pertengahan, ada yang sedikit. Yang paling banyak fatwanya ada 7 orang. Sahabat yang ahli fatwa, ahli fatwanya sahabat. Nanti dari 7 orang ini ada yang fokus ngajar, punya murid, punya pondok, punya sekolah, ada yang tidak. Sahabat yang ngajar fokus sampai mereka punya murid, itu ada 3.
Itu ada 3. Yang pertama Imam Abdullah bin Abbas, ulamanya Mekah, sehingga Masjidil Haram itu jadi pusatnya ilmunya beliau, Abdullah bin Abbas. Kemudian yang kedua Zaid bin Thabit di Madinah, yaitu ulama Masjid Nabawi. Zaid bin Thabit, nanti Zaid bin Thabit meninggal dunia, setelah itu dilanjutkan sama Abdullah bin Umar. Kemudian yang ketiga adalah Imam Abdullah bin Mas'ud. Ini beliau punya madrasah, punya sekolahan yang ada di Kufah, di Irak. Lah 3 madrasah ini punya kelebihan masing-masing. Madrasahnya Abdullah bin Abbas, kekuatannya pada tafsir Quran. Bicara masalah tafsir juara, jago. Sedangkan madrasahnya Zaid bin Thabit atau Abdullah bin Umar jago dalam hadis. Kalau urusan hadis Madinah, sehingga sampai madrasah Madinah dijuluki dengan madrasah Ahlul Hadis. Sedangkan madrasahnya Imam Abdullah bin Mas'ud, dia juara dalam logika. Kalau masalah logika, analogi, kias, itu pakarnya. Itu Abdullah bin Mas'ud, karena beliau mengikuti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi ada 3. Ini mereka punya murid punya murid, sampai mewariskan. Akhirnya muncullah 3 ulama di zaman itu yang mewariskan ilmunya mereka. Yang pertama ulama Mekah. Ada seorang ulama namanya Muslim Az-Zanji, atau yang lebih terkenal nanti namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah, beliau punya mazhab sendiri namanya mazhab Sufyaniyah. Tapi mazhab beliau hilang. Mazhabnya hilang. Nanti Imam Syafi'i diambil sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar sama mereka, ulama-ulama Mekah. Sedangkan ulama Madinah yang tadi ilmunya Abdullah bin Umar diwarisi sama Imam Malik. Imam Malik punya mazhab sendiri namanya mazhab Malikiyah, sampai sekarang masih ada. Imam Syafi'i juga belajar sama Imam Malik. Kemudian madrasahnya atau ilmunya Abdullah bin Mas'ud diwarisi sama Imam Abu Hanifah. Sampai Imam Abu Hanifah punya madrasah sendiri dinamakan dengan madrasah ahli ra'yi. Madrasah sekolahan yang lebih kuat di logika, analogi, kias. Itu madrasahnya Imam Abu Hanifah. Nanti Imam Syafi'i mengambil ilmunya Imam Abu Hanifah bukan langsung, karena tadi saya sebutkan tahun 150 Hijriah Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Tapi Imam Syafi'i mengambil ilmu dari murid seniornya Imam Abu Hanifah, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, dari 4 madrasah ini diramu sama Imam Syafi'i, digabungkan sama Imam Syafi'i kelebihannya. Akhirnya nanti Imam Syafi'i mengarang kitab yang berkaitan dengan metode istinbat, cara mengolah dalil. Namanya kitab Risalah. Dan itu adalah kitab pertama yang ditulis masalah usul fikih. Sampai ketika kitab ini ditulis, semua ulama memuji Imam Syafi'i. Sampai ada orang yang pertama kali bertanya itu namanya Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama kibar al-hadis. Datang kepada Imam Syafi'i, tanya Imam Syafi'i, kenapa kok susah sekali kita mempelajari dalil? Akhirnya beliau bikinkan kaidah, namanya kitab Risalah. Sampai Abdurrahman bin Mahdi kalau sujud pasti mendoakan Imam Syafi'i. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal, coba ini kata beliau ya. Apa kata beliau? Kanal fiqhu inda ahlil hadis qafl. Ilmu fikih bagi ulama-ulama al-hadis kayak sebuah gudang ilmu yang terkunci, enggak terbuka, susah memahami. Sampai datang Imam Syafi'i yang membukakan. Sampai Imam Syafi'i datang. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal kalau sujud pasti mendoakan Imam Syafi'i. Sampai akhirnya pernah ditanya, Imam Ahmad ditanya sama putranya, wahai Imam Ahmad, kenapa kok Anda mendoakan Imam Syafi'i terus? Ya itu kenapa gitu loh. Ya itu hanya Imam Syafi'i di mata engkau yang luar biasa lah gitu. Maka kata Imam Ahmad, asy-Syafi'iyyu kasyamsi lidunya. Imam Syafi'i bagikan matahari bagi bumi. Dan seperti kesehatan bagi manusia, yaitu tidak bisa kita lepaskan diri kita dari ilmunya Imam Syafi'i. Semua yang belajar agama zaman sekarang, semuanya pasti Imam Syafi'i punya jasa. Karena beliau yang membukakan semua kaidah ilmu agama itu ya beliau. Imam Syafi'i, maka itu luar biasa kalau kita pelajari biografi beliau. Beliau sangat luar biasa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Ikra Ustaz. Ikra. Akidah. Ya, akidah. Ya. Sebelum kita membahas akidah beliau, maka perlu kita pahami bahwa akidah beliau sama dengan akidah imam-imam Ahlus Sunnah yang lain, dan tidak ada perbedaan di kalangan mereka dalam usul atau pokok-pokok akidah Ahli Sunnah, walaupun dalam furu' atau cabang-cabang akidah mereka berbeda pendapat. Syekhul Islam ketika ditanya akidah Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, akidah Syafi'i dan akidah ulama salaful ummah seperti Malik, Thawri, Auza'i, Ibnu Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawayhi adalah sama dengan akidah-akidah ulama-ulama rujukan umat seperti Imam Fudail bin Iyad, Abu Sulaiman Ad-Darimi, Sahal bin Abdillah At-Tusturi, dan yang lainnya. Dan para ulama-ulama kita tidak ada perbedaan dalam usul agama. Demikian juga Imam Abu Hanifah, karena akidah beliau dalam tauhid, takdir, dan lainnya sama dengan akidah ulama-ulama yang lain. Akidah mereka adalah akidah para sahabat dan tabi'in. Itu juga akidah yang dinyatakan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi sebelum kita masuk ke akidah Imam Syafi'i, yang perlu kita pahami bahwa akidah ulama-ulama kita itu sama. Mereka tidak terjadi perbedaan akidah, tapi perlu saya ingatkan bahwa akidah terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan usul akidah. Pokok akidah dinamakan dengan usul akidah. Oleh itu Imam Ahmad mengarang sebuah kitab namanya Usulus Sunnah. Sunnah itu akidah, yaitu pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah itu ada dua. Yang pertama dinamakan dengan usul akidah, pokok-pokok akidah. Yang kedua dinamakan dengan furu akidah, yaitu cabang-cabang akidah. Jadi ada pokok, ada cabang. Dalam masalah usul akidah, ulama-ulama kita tidak terjadi perbedaan. Mereka akidahnya satu. Tapi dalam furu akidah, cabang-cabang akidah, mereka berbeda pendapat. Jadi mereka juga terjadi perbedaan dalam masalah furu akidah. Furu itu cabang-cabangnya. Sehingga nanti perlu kita dudukkan ya, kita pahami bahwa yang menjadi standarisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah usul akidah, bukan furu. Karena kalau furu masalah khilafiyah. Tapi kalau usul, sepakat ulama nggak ada khilaf. Sebuah perkara dalam masalah akidah di mana ulama kita sepakat tidak ada khilaf, maka itu dinamakan dengan usul akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sedangkan perkara masalah akidah di mana ulama-ulama kita berbeda pendapat, maka itu dinamakan dengan furu akidah. Contohnya saya contohkan ya, maksudnya biar kita paham. Ulama kita itu membedakan masalah itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Aqidah Wasithiyah, ketika beliau menyebutkan tentang Utsman dan Ali, yaitu berkaitan masalah Utsman dan Ali. Berkaitan tentang Utsman dan Ali, ada dua masalah yang berbeda. Yang pertama, siapa yang layak menjadi khalifah antara Utsman dan Ali. Maka masalah khilafah, siapa yang layak menjadi khalifah, ulama kita sepakat nggak ada khilaf bahwa Utsman lebih layak menjadi khalifah daripada Ali bin Abi Thalib. Sehingga ini masuk dalam usul akidah. Siapa yang mengatakan Ali lebih layak menjadi khalifah daripada Utsman, ahlul bidah. Karena dia menyelisih usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi masalah yang kedua, antara Utsman dan Ali, siapa yang lebih utama di hadapan Allah Ta'ala? Siapa yang lebih mulia?
Maka terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur mengatakan Utsman lebih mulia daripada Ali. Sedangkan pendapat ulama-ulama Irak, Ahlussunnah wal Jamaah, mereka ulama-ulama Ahlussunnah, mereka mengatakan Ali lebih mulia daripada Utsman. Nah, jadi masalah Ali dan Utsman saja ada dua masalah yang berbeda. Yang satu masuk dalam usul akidah, yang satu masuk dalam furu'. Yang masuk dalam usul perkara yang disepakati, yaitu Utsman lebih layak menjadi khalifah daripada Ali. Itu sepakat. Siapa yang berbeda dalam masalah ini? Ahlul bidah. Orang menyimpang. Karena ulama sepakat. Sedangkan masalah yang dimasukkan dalam furu' akidah, yaitu siapa yang lebih utama kedudukannya di hadapan Allah Ta'ala. Maka terjadi khilaf. Jumhur mengatakan Utsman lebih utama. Tapi sebagian ulama Irak, ulama Ahlussunnah Irak, mereka mengatakan bahwa Ali lebih utama. Ini masuk dalam masalah furu', namanya furu' akidah. Contoh lagi misalkan biar mudah ya. Masalah azab kubur. Yaitu kalau orang masuk kuburan. Sepakat ulama tidak ada khilaf. Sehingga itu dimasukkan dalam usul akidah. Bahwa azab kubur dan nikmat kubur itu ada. Demikian juga pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu ada. Tiga masalah ini nggak ada khilaf di antara para ulama, sepakat ulama semuanya. Sehingga itu masuk dalam usul akidah. Tapi masalah yang lain cabang-cabangnya, misalkan pertanyaan kubur yang ditanyakan ruhnya atau jasadnya. Maka ulama kita berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ruhnya saja, ada yang mengatakan jasadnya saja, ada yang mengatakan ruh dan jasadnya. Dan yang mengatakan ruh dan jasadnya itu pendapat jumhur. Pertanyaan lagi, anak kecil, bayi yang meninggal dunia sebelum balik ditanya enggak? Khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan ditanya, ada yang mengatakan tidak. Masalah lagi, Nabi ditanya enggak? Ya kan? Nabi ditanya enggak? Khilafiyah di antara para ulama. Banyak nanti, khilafiyah itu banyak, namanya dinamakan dengan furu'. Nah, cabang-cabang akidah. Contohnya lagi misalkan biar masih kita lebih terbuka. Masalah melihat Allah. Masalah melihat Allah Ta'ala. Ada dua masalah di mana ulama kita sepakat nggak ada khilaf. Yang pertama, selama di dunia orang tidak bisa melihat Allah dengan matanya. Maka siapa yang mengatakan saya bisa melihat Allah sekarang dengan mata telanjang saya, maka dia menyimpang. Karena ulama sepakat semuanya di dunia tidak mungkin orang melihat dengan matanya. Ini yang pertama. Yang kedua yang dimasukkan dalam usul Ahlussunnah, siapa yang masuk surga, maka kenikmatan terbesar orang masuk surga adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Yang nanti akan kita sebutkan di akidahnya Imam Syafi'i. Ini namanya usul. Dimasukkan dalam usul perkara yang disepakati dalam masalah akidah. Kemudian cabangnya, contohnya misalkan Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat Allah atau tidak? Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu dekat sekali sama Allah Ta'ala. Sampai terjadi diskusi antara Allah sama Nabi Muhammad langsung. Sampai dekat sampai Rasulullah mengatakan sampai saya di tingkatan mustawa. Nih namanya tingkatan itu namanya mustawa. Asma'u fihi sharifal aqlam. Sampai saya mendengar goresan pena takdir saya. Yaitu Nabi Muhammad dekat sekali. Tapi pertanyaan, Nabi Muhammad melihat wajah Allah atau tidak? Terjadi khilaf. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak melihat. Abdullah bin Abbas mengatakan melihat. Jumhur ulama pendapat yang kuat Nabi Muhammad tidak melihat wajah Allah Ta'ala. Tapi ini masalah khilafiyah. Sehingga tidak boleh gontok-gontokan, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menyesatkan dalam masalah ini. Contohnya yang lain, masalah yang lain. Bisa nggak melihat Allah dalam mimpi? Yaitu saya dalam mimpi ketemu dengan Allah Ta'ala dan yang lainnya. Banyak ulama-ulama yang mengatakan seperti itu. Saya mimpi ketemu dengan Allah Ta'ala. Banyak ulama yang mengatakan seperti itu, ulama-ulama Ahlussunnah. Akhirnya terjadi khilaf panjang. Apakah mungkin kita bisa melihat Allah dalam mimpi kita? Terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau Syekhul Islam lebih merojekkan, bisa, tetapi dengan gambaran sesuai dengan tingkatan iman masing-masing. Jadi khilaf. Contohnya lagi misalkan, orang kafir bisa melihat Allah enggak ketika di padang mahsyar? Kan di padang mahsyar kan dikumpulkan semua, manusia, jin, semuanya dikumpulkan. Allah datang. Pertanyaan, orang-orang kafir melihat Allah enggak? Khilaf para ulama panjang dalam masalah ini. Pendapat yang paling kuat bahwa orang kafir melihat Allah tapi bukan untuk menikmati.
tetapi melihat untuk tambahan azab bagi mereka, yaitu melihat Allah murka sehingga mereka semakin ketakutan. Jadi melihat Allah bukan untuk menikmati. Nah, maksudnya di sini intinya yang ingin saya sampaikan bahwa akidah itu tidak semuanya disepakati oleh para ulama. Ada akidah yang disepakati yang dinamakan dengan usul akidah Ahlussunnah atau pokok-pokok akidah Ahlussunnah. Kalau masalah ini nggak ada khilaf. Yang kedua dinamakan dengan furu akidah, cabang-cabang akidah di mana ulama-ulama Ahlussunnah kita berbeda pendapat. Sehingga fahami di sini ya, kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain, ada orang lain beda sama saya dalam masalah akidah, boleh nggak orang itu kita sesatkan? Maka harus kita dudukkan dulu. Perbedaan kita ini dalam masalah usul atau perbedaan ini dalam masalah furu. Kalau ada orang mengatakan, kamu pendapatnya apa? Oh, saya pendapat saya azab kubur nggak ada. Maka antum ahlul bidah. Kita nggak boleh toleransi dalam masalah ini. Kenapa? Karena ini menyelisih usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau ada orang mengatakan, nanti ketika kita itu di padang mahsyar, semua orang melihat Allah Ta'ala, termasuk orang kafir melihat Allah Ta'ala. Maka kita katakan ada ulama yang berpendapat seperti itu. Karena memang itu masalah khilafiyah. Nah, jadi fahami ya. Jadi setiap masalah itu ketika kita berbeda pendapat, bukan masalah fikih, tapi ini masalah akidah. Harus kita dudukkan, ini masalah usul, pokok akidah Ahlussunnah, atau ini masalah furu, cabang-cabang masalah yang ada dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan dalam masalah pokok-pokok akidah, imam-imam kita nggak ada perbedaan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka akidahnya satu. Tapi kalau dalam masalah furu akidah, cabang-cabang akidah, terjadi perbedaan di antara mereka. Sehingga yang menjadi standarisasi ini Ahlussunnah dan tidak, itu adalah pokok akidah Ahlussunnah. Bukan dalam masalah furu. Maka terjadi perpecahan, yaitu berpecah belah karena masalah furu. Ini merupakan ciri-ciri ahlul bidah. Karena tidak boleh kita memecah Islam gara-gara masalah khilafiyah. Oleh itu pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pernah ditanya oleh penduduk Bahrain. Sampai nanti ada surat yang dikirim sama Syekhul Islam kepada penduduk Bahrain. Disebutkan oleh Syekhul Islam di kitab Majmu' Fatawa, ada di kitab Majmu' Fatawa. Jadi ada orang dari Bahrain datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian bertanya, "Wahai Imam, wahai Syekh, di tempat kami Ahlussunnah wal Jamaah terpecah menjadi dua sekte, dua kelompok. Dan mereka saling berpecah belah, saling mencela, saling menyesatkan, bahkan mereka ngangkat senjata untuk berperang." Akhirnya seorang tanya, perbedaannya dalam masalah apa? Maka orang ini tanya, dalam masalah apakah Nabi Muhammad melihat Allah ketika Isra Mi'raj atau tidak? Akhirnya Syekh marah dengan kejadian itu. Setelah itu beliau ngarang sebuah surat dinamakan dengan Risalah ila Ahlil Bahrain. Surat saya yang saya tujukan kepada penduduk Bahrain. Setelah itu beliau mengingatkan bahwa perbedaan masalah ini sudah ada sejak zaman sahabat. Dan sahabat toleransi. Kenapa kita nggak bisa toleransi? Maka di antara ucapan Syekhul Islam beliau mengatakan, walau anna kullama ikhtalafa muslimani tahajara. Jika seandainya setiap dua orang muslim berbeda pendapat, kemudian saling mentahdzir, saling memboikot, saling mencela, maka tidak tersisa ukhuwah imaniyah lagi di antara kita. Kenapa? Perbedaan kita itu mesti ada. Nggak mungkin manusia nggak berbeda pendapat. Mau kita sama istri saja sering berbeda pendapat. Apalagi dengan orang lain. Pasti perbedaan itu ada. Maka tidak setiap perbedaan harus kita jadikan ajang untuk berpecah belah. Demikian juga tidak semua perbedaan kita jadikan sebagai alat untuk saling toleransi. Ada perbedaan di mana kita harus keras menyikapi. Kita tidak boleh toleransi. Tapi ada perbedaan di mana kita harus toleransi dan kita tidak boleh saling mencela dalam masalah itu. Kenapa? Karena semuanya harus kita dudukkan masing-masing. Sehingga ya mari kita belajar lagi. Terus kita belajar karena perbedaan yang ada itu macam-macam. Kita itu berbeda dengan orang, berbeda dengan kelompok yang lain, berbeda dengan ini. Semuanya kita dudukkan. Apakah perbedaan ini boleh kita saling menyesatkan atau tidak? Kalau tidak boleh, ya kita berarti harus toleransi. Karena itu masalah khilafiyah. Sehingga mari kita itu semakin terpelajar
Semakin kita belajar, nanti semakin kita itu dewasa. Dan wajar kayak gitu, itu wajar. Karena memang ilmu itu bertingkat-tingkat. Tadi saya sebutkan ada 3 tingkatan. Contohnya ya misalnya contoh ya, saya sendiri. Saya dulu ketika kenal sunnah, awal kali saya ngaji, buku berkaitan dengan fikih sholat yang kita baca ya sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi Syalbani. Kita bagus sekali berkaitan masalah tata cara sholat Rasulullah SAW. Kita jadikan itu sebagai standar. Tapi kebablasan. Sampai akhirnya kita meyakini siapa yang tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi, maka dia bukan ahlu sunnah, bukan salafi, ahlul bidah dia berarti kan itu. Termasuk masalah menggerakkan jari. Wah, kita dulu pendapatnya, kalau saya dulu, gerak jariku kenceng ketika tasyahud. Tasyahud itu jarinya gerak. Syalbani kan mengatakan semakin keras dalam menggerakkan jari telunjuk, semakin keras pukulan terhadap syaitan. Oh, kenceng kita itu. Dan kita pendapatnya dulu waktu itu kita ini ya, waktu awal-awal belajar lah kita ini. Siapa yang sholatnya jari telunjuknya digerakkan, berarti bukan salafi dia, bukan alusunnah. Ini kita dulu seperti itu. Setelah kita berangkat ke Yaman, saya sendiri berangkat ke Yaman. Ulama-ulama Yaman, guru-guru saya mengatakan hadis masalah menggerakkan jari, hadisnya dhaif. Sehingga mereka tidak menggerakkan. Akhirnya bingung kita, lah kok ulama-ulama Yaman mendhaifkan, Syalbani didhaifkan. Pendapatnya dibantah sama mereka. Akhirnya mulai bingung kita, kok seperti ini ya? Akhirnya mulai kita gali lagi pendapatnya Utsaimin. Beliau mengatakan menggerakkan jari itu ketika berdoa. Ketika orang mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, baru digerakkan. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i digerakkan ketika asyhadu alla ilaha illallah diisyaratkan. Dan yang lainnya rupanya kita dudukkan masalah khilafiyah semua itu. Akhirnya yang ada apa? Ya sudahlah, ini masalah khilafiyah. Saya ikuti pendapat saya, tapi saya menghormati pendapat yang lain. Kalau saya lebih mengikuti pendapat guru saya, yaitu ulama-ulama Yaman, di mana ulama-ulama Yaman, guru-guru saya, mereka kalau isyarat sejak awal duduk. Duduk langsung isyarat, tapi nggak digerakkan sampai selesai. Sehingga itu yang saya jalankan. Tapi kalau saya melihat ada orang menggerakkan jarinya, saya juga pernah seperti itu. Kalau ada yang gerakannya itu pas asyhadu alla ilaha illallah isyaratnya, saya juga tahu kalau itu pendapatnya Imam Syafi'i. Sehingga apa? Kita itu enak saja, santai gitu. Tenang, karena kita tahu khilafiyah ini masalah seperti ini. Sehingga apa yang kita gontok-gontokan dalam masalah-masalah seperti ini kan? Tapi apa? Fahami ya? Untuk tahu ini masalah khilafiyah dan tidaknya, itu perlu kita belajar. Nah itu saya katakan ya, jangan pernah merasa berhenti dari belajar. Jangan pernah merasa ilmu kita itu sudah finish. Jangan merasa bahwa kita itu sudah hatam dari belajar. Kita harus belajar terus sampai kapan? Sampai mati kita belajar. Ilmu yang terluputkan lebih banyak daripada yang sudah kita pelajari. Nah itu kalau kita itu jangan kayak kata dalam tempurung. Kita merasa sudah paling hebat, paling besar, paling top. Tapi ketika tempurungnya dibuka, rupanya ada gajah yang besar sekali. Rupanya di sana ada singa, predator yang sangat mengerikan. Baru ketahuan semua. Nah itu maksudnya, mari kita itu belajar, jangan pernah berhenti dari belajar. Iqra. Di antara poin akidah beliau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah yang pertama, sumber penetapan akidah adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, dan para sahabat adalah manusia terbaik yang paling paham terhadap apa yang Allah maksudkan dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah SAW inginkan dalam hadisnya. Imam Syafi'i berkata, Allah telah memuji para sahabat di dalam kitab Al-Quran, Taurat, dan Injil. Rasulullah juga memuji mereka terhadap kemuliaan mereka yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelah mereka. Allah telah merahmati mereka dan Allah memberikan kabar atas karunia Allah kepada mereka ketika mereka sampai pada puncak derajat manusia mulia dari kalangan siddiqin, syuhada, dan sholihin.
Para sahabat telah menyampaikan kepada kita hadis-hadis Rasulullah. Mereka menyaksikan langsung Rasulullah dan bagaimana wahyu diturunkan kepada beliau, sehingga mereka faham apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, baik lafaz secara umum, khusus kepastian atau sekedar himbauan. Dan mereka juga mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah yang telah kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Maka mereka adalah manusia di atas kita dalam setiap ilmu, pemahaman, wara atau kehati-hatian, logika dan perintah. Pendapat mereka lebih terpuji dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Wallahu a'lam. Sumber dari dalam masalah akidah adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat, sedangkan sumber dalam penetapan hukum bagi Imam Syafi'i adalah Al-Quran, hadis, ijma' sahabat, khilaf sahabat dan qiyas. Ya, ini kita masuk di poin-poin akidah beliau. Yang pertama, ini poin yang paling inti. Ini poin yang paling inti. Ini nanti yang membedakan antara Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Yaitu yang dinamakan dengan masdarut talaqi. Sumber pengambilan akidah bagi Ahlussunnah itu dari mana? Maka Imam Syafi'i demikian juga imam-imam yang lain. Mereka mengatakan bahwa sumber dalam mengambil akidah itu cuma dari 3. Al-Quran, kemudian sunnah, hadis. Kemudian 2 ini harus difahami dengan pemahaman sahabat. Maka tidak bisa akidah diambil dari mimpi, atau akidah diambil dari perasaan, atau akidah diambil dari pendapat logika otak, atau akidah diambil dari adat istiadat. Nggak bisa, karena akidah sumbernya dari Allah Ta'ala. Sehingga Al-Quran dan Sunnah, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis harus difahami dengan pemahaman sahabat dan pemahaman salafus soleh. Salafus soleh itu generasi 3 generasi terbaik: sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka akidah yang muncul setelah mereka, maka pasti ini adalah akidah yang menyimpang. Akidah yang muncul setelah mereka pasti itu adalah akidah yang menyimpang. Kenapa? Berarti akidah bukan diambil dari Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Kenapa pertanyaan di sini? Kenapa kok kita memahami akidah harus kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf? Yaitu pemahaman salaf itu kenapa? Karena sahabat adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran. Sahabat adalah orang yang paling faham tentang sabdanya Rasulullah SAW. Dan mereka adalah muridnya Rasulullah. Rasulullah didik mereka langsung. Mereka diajari oleh oleh Rasulullah. Allah didik mereka dengan firman-Nya, dengan Al-Quran diturunkan kepada mereka. Sehingga jelas mereka lebih baik daripada selain kita. Nah, itu siapa? Siapa yang berakidah tidak seperti akidahnya sahabat, pasti dia menyimpang. Nah, itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika seandainya manusia beriman seperti imannya sahabat, seperti imannya kalian wahai sahabat ketika ayat ini diturunkan, faqad ihtadaw, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Tapi kalau mereka enggak beriman dengan imannya kalian wahai sahabat, maka mesti mereka akan menyimpang. Oleh itu Imam Syafi'i pun menyebutkan bahwa dalam memahami Al-Quran dan Sunnah harus kembali kepada sahabat. Kenapa? Karena sahabat itu orang yang paling faham dalam Al-Quran, kemudian dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, jadi intinya kalau masalah akidah, sumber akidah adalah Al-Quran, kemudian dalam hadis. Nanti kalau hadisnya sampai tingkatan mutawatir, banyak jumlahnya, itu nanti dimasukkan dalam pokok akidah Ahlussunnah. Dalam pokok. Tapi kalau hadisnya itu hadis ahad atau dalilnya itu belum pasti, itu nanti dimasukkan dalam akidah tapi tidak dimasukkan dalam usul. Tapi nanti dimasukkan dalam furu akidah, cabang-cabang akidah. Intinya berarti apa? Dari sini kita nanti akan fahami perbedaan antara akidah Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah.
Akidah Ahlussunnah bersumber kepada Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman sahabat. Yang keluar dari itu, maka pasti mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau masalah akidah nanti perlu kita pahami ya. Maka saya sebutkan di situ. Imam Syafi'i nanti membedakan antara fikih dengan akidah. Kalau akidah sumbernya cuma 3. Al-Quran, Sunnah, ijma'nya sahabat atau pemahaman sahabat, salaf. Sedangkan masalah fikih, masalah hukum, maka beliau menyebutkan sumbernya ada 5. Ini kalau pendapatnya Imam Syafi'i. Nanti kalau pendapat yang lain beda lagi. Yaitu 5 itu apa? Al-Quran, Sunnah, ijma', kemudian pendapat sahabat, qiyas. Ini kalau pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau dalam menetapkan hukum fikih. Sehingga nanti beda antara fikih dengan akidah itu beda. Jadi sedikit saya jelaskan ya, ini masalah fikih. Biar nanti tahu sekali bedanya antara fikih dan akidah itu perbedaannya di mana. Kalau akidah itu karena masalah keyakinan, kebanyakan akidah itu masalah perkara yang ghaib. Sehingga ketika itu masalah keyakinan, maka dalilnya harus tauqifiyah. Al-Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman sahabat. Enggak boleh dengan logika, dengan yang lainnya enggak bisa. Berbeda dengan masalah fikih. Kalau masalah fikih itu masalah perbuatan. Sehingga dalilnya bisa Al-Quran. Kalau di Al-Quran ada. Pertanyaan, kalau di Al-Quran enggak ada, kembalinya kepada hadis Rasulullah SAW. Kalau dalam Al-Quran dan hadis enggak ada, maka pakainya ijma'. Ijma' sahabat. Kalau ijma' enggak ada, maka kita pakai khilafnya mereka. Khilafnya sahabat. Kalau khilafnya sahabat enggak ada, karena zaman itu enggak ada, maka pakainya qiyas. Itu dalam menetapkan sebuah hukum dalam sebuah masalah. Contohnya gini ya, saya contohkan biar tergambar paham ya antum. Bahwa terkadang dalam masalah fikih tidak bisa kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena banyak masalah di Al-Quran dan Sunnah nggak ada. Sehingga perlu ijma'nya sahabat. Perlu ijma'nya sahabat. Bahkan terkadang sahabat nggak ijma', sahabat khilafiyah. Terus bagaimana dengan khilafnya mereka? Kita pilih pendapat yang paling kuat dalilnya. Itu kalau khilafiyah sahabat. Kalau di zaman sahabat nggak ada, maka kita pakainya analogi, akal, qiyas. Supaya kita itu bisa menetapkan sebuah hukum. Contohnya misalkan yang tergambar ya, masih biar kita mudah. Apa hukum narkoba? Apa hukum narkoba? Jelas kita katakan narkoba hukumnya haram. Pertanyaan, dari mana Anda bisa mengatakan hukumnya haram? Al-Quran nggak ada. Hadis Rasulullah nggak ada. Pembahasan masalah narkoba. Ijma'nya sahabat nggak ada. Khilafnya sahabat nggak ada. Zaman itu nggak ada narkoba. Maka kita pakainya qiyas. Maksudnya qiyas itu apa? Disamakan dengan yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya apa? Khomer. Khomer ada, di Al-Quran ada khomer. Innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khomer, judi, mengadu nasib, berhala, semuanya perbuatan najis. Perbuatan syaitan, tinggalkan semuanya. Berarti khomer hukumnya haram. Di Al-Quran ada. Dalam hadis banyak sekali. Demikian juga sahabat ijma' khomer itu hukumnya haram. Berarti kalau khomer itu ada dalilnya. Tapi kalau narkoba nggak ada dalilnya. Terus bagaimana kita menetapkan hukum narkoba? Maka kita samakan dengan hukum khomer. Sehingga apa? Sehingga narkoba haram. Kenapa? Karena seperti khomer dalam menghilangkan akal. Khomer kenapa diharamkan? Karena menghilangkan akal. Narkoba kenapa juga diharamkan? Karena sama-sama menghilangkan akal. Sehingga yang menghilangkan akal, semuanya diharamkan. Baik yang bentuknya minuman, atau bentuknya padatan, pil, atau bentuknya suntikan, atau bentuknya asap. Selama itu menghilangkan akal, maka disamakan dengan khomer. Bisa difahami ya? Paham ya? Tergambar ya? Contohnya lagi misalkan, biar antum tergambar. Maksud itu tergambar bahwa fikih itu terkadang susah kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Contoh lagi misalkan, antum kalau bayar zakat fitr, pakainya apa? Pakai beras. Dalilnya dari mana antum pakai beras?
Dalilnya mana? Rasulullah nggak pernah zakat fitr pakai beras, nggak pernah, karena zaman Rasulullah nggak ada beras, yang ada gandum, maka ada barang-barang yang bisa dikeluarkan zakat, gandum, kurma, makanannya Rasulullah, makanya para sahabat dulu makanan pokok mereka. Nasi atau beras masuk ke Timur Tengah itu baru-baru, zaman dulu nggak ada, sehingga kalau zaman dulu makan sunahnya pakai 3 jari. Sekarang kalau makan nasi, apalagi soto, pakai jari yuk keluar semua, pakai airnya kan gitu. Orang Arab sekarang kalau makan nasi, makannya dicendoi. Karena nasinya mereka itu kan mawur. Nggak bisa pakai 3 jari. Kenapa? Pakai 3 jari? Karena makannya roti zaman dulu. Sekarang pertanyaan, antum bayar zakat dengan beras itu dalilnya mana? Kalau masalah fikih ya, masalah hukum, harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, ya berarti antum bid'ah bayar zakat dengan beras. Karena Rasulullah tidak pernah mengamalkan. Pertanyaan, boleh nggak bayar zakat dengan beras? Boleh. Kenapa boleh? Karena disamakan dengan gandum yang makanan pokok zaman itu. Berarti apa? Beras sama-sama makanan pokok bagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau belum makan nasi, belum makan. Walaupun sudah makan roti, singkong, lemper, buah, belum kecandak nasi, belum namanya makan orang Indonesia kan gitu. Sehingga nasi itu menjadi makanan pokok bagi kita. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga makan nasi itu pokok, berarti seperti gandum yang merupakan makanan pokok zaman salaf. Bisa tergambar ya, paham ya Mas? Ini namanya kias. Contohnya lagi misalkan masalah yang lain, Mas tak contohkan biar antum tergambar. Kalau ada orang dia punya uang 1 lembar 100.000. Lebaran, saya pengen punya receh. Akhirnya saya tukar dengan recehan 5 ribuan, tapi saya dapatnya cuma 95.000. Riba enggak? Ya paham ya, riba enggak ini? Riba. Kenapa riba? Karena tukar menukar barang yang sama dalam barang riba, takarannya harus sama dan harus tunai. Takarannya harus sama dan harus tunai. Pertanyaan, lah dalilnya mana? Dalilnya nggak ada. Kenapa? Karena uang rupiah zaman dulu nggak ada. Uang kertas itu nggak ada zaman dulu. Uang kertas itu nggak ada. Yang ada emas dan perak. Yang ada adalah emas dan perak. Kalau emas dan perak, misalkan antum bawa emas 1 gram ke toko emas, mau tukar 1 gram sama 1 gram, antum bayar 20.000. Nah, itu riba. Karena ada kelebihan. Nah, itu riba. Tapi kalau uang sama uang, dolar sama dolar, rupiah sama rupiah, itu nggak ada. Karena rupiah sama dolar itu nggak ada zaman salaf. Uang kertas itu nggak ada. Yang ada itu emas. Lah kalau uang kertas berlaku nggak hukum riba? Berlaku. Kenapa? Karena disamakan dengan mata uang. Emas, dinar, dirham itu mata uang. Tapi mata uangnya zaman dulu itu pakainya emas atau perak. Kalau sekarang mata uangnya pakai rupiah, pakai dolar, pakai real. Nah itu sama-sama mata uang. Nah, itu dinamakan dengan qiyas. Bisa nggak ini kita pakai untuk masalah akidah? Nggak bisa. Qiyas seperti ini dipakai untuk masalah akidah nggak bisa. Di logika akidah, di logika nggak bisa. Akidah kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Kalau masalah fikih bisa, pakainya logika, bisa qiyas. Tetapi kalau masalah akidah tidak bisa. Oleh itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sumber akidahnya itu hanya dari Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Sehingga semua akidah yang datang setelah zaman salaf baru berarti itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu adalah akidah yang menyimpang. Ayo Iqra, baca. Poin yang kedua, menetapkan semua nama dan sifat Allah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i berkata, kami menetapkan sifat-sifat ini yang telah datang dari Al-Quran dan Sunnah. Kami meniadakan penyerupaan dengan sifat makhluk
sebagaimana Allah menafikan dari dirinya. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Di antara sifat-sifat Allah yang beliau tetapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam atau istawa di atas arsy, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di langit dunia. Beliau Imam Syafi'i berkata, berkaitan dengan tentang akidah yang aku yakini dan aku juga melihat sahabat-sahabatku dan guru-guru dari kalangan ahli hadis seperti Sufyan, Malik dan yang lainnya menetapkan syahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy-Nya di langit, namun Ia dekat dengan hamba-hambanya seperti Allah yang Allah kehendaki, dan bahwasanya Allah turun ke langit dunia sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Gerak lagi. Lagi. Orang-orang mukmin akan melihat Allah di surga dengan mata telanjang. Rabi bin Sulaiman berkata, aku hadir di majelis Imam Syafi'i, kemudian disodorkan pertanyaan kepada beliau dalam sebuah lembaran yang berisi, bagaimana pendapat Anda tentang ayat kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang atau melihat Tuhannya. Surat Al-Mutaffifin ayat 15. Maka Imam Syafi'i berkata, ketika mereka penghuni neraka dihalangi melihat Allah karena Allah murka, maka ini bukti bahwa penghuni surga akan melihat Allah karena Allah ridha. Rabi bertanya, wahai Abu Abdillah, apakah pendapat Anda seperti ini? Maka beliau berkata, ya, aku beragama kepada Allah dengan ini. Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk, dan siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk maka ia kafir. Dari Rabi bin Sulaiman, Imam Asy-Syafi'i berkata, man qala Al-Quran makhluk fahuwa kafirun. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk maka ia kafir. Ya, jadi kita masuk di poin kedua, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Beliau menetapkan semua nama dan sifat Allah yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Ini berkaitan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Perlu kita pahami bahwa Allah memiliki nama. Nama-nama Allah nanti dikenal dengan Asma'ul Husna, yang jumlahnya 99, tetapi 99 adalah nama-nama Allah yang diturunkan ke bumi. Sedangkan jumlah nama Allah tidak ada yang bisa menghitung kecuali hanya Allah sendiri. Masih ada nama-nama Allah yang disimpan. Nanti Allah akan bukakan nama-nama itu untuk Nabi Muhammad ketika di padang mahsyar. Rasulullah nanti ketika di padang mahsyar, semua orang ketakutan dengan Allah karena Allah marah di puncak kemarahan. Nanti manusia datang ke Nabi Adam minta syafaat, Nabi Adam nggak berani datang kepada Allah Ta'ala. Setelah itu disuruh pindah kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya tidak ada yang berani ngomong sama Allah Ta'ala. Setelah itu nanti Nabi Isa memberitakan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad mengatakan, ha anadha, sayalah hari ini orang yang berhak bicara sama Allah Ta'ala. Akhirnya Rasulullah datang kepada Allah Ta'ala, kemudian sujud. Ketika sujud, apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, wa futihat lil mahamidu lam tuftah ba'du. Dibukakan kepada saya puji-pujian kepada Allah yang belum pernah ada di dunia. Maksudnya apa puji-pujian Allah ini? Kata para ulama mengatakan, maksudnya nama-nama Allah yang masih disimpan. Nanti diberikan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad muji Allah dengan nama-nama itu. Setelah itu kemarahan Allah mulai turun. Akhirnya ketika Allah sudah mulai tidak marah karena Nabi Muhammad muji Allah Ta'ala, akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, Muhammad angkat kepala engkau. Waqul yusma', ngomonglah kamu akan didengar. Wasal tu'ta, mintalah kamu akan dikasih. Washfa' tu syafa', berikan syafaat kepada siapa yang kamu kehendaki, engkau akan diizinkan.
Akhirnya Rasulullah minta supaya perjalanan dilanjutkan. Setelah itu baru hisab. Nah, kondisi Nabi Muhammad ketika ngomong sama Allah ini dinamakan dengan maqamam mahmuda. Nah, itu kalau antum selesai adzan, kemudian kan selesai adzan kan doa. Doanya apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudal lati wa'attah. Bangkitkan Nabi Muhammad di atas kedudukan yang terpuji. Terpuji itu maksudnya apa? Semua memuji Allah, Rasulullah. Baik Allah, malaikat, manusia, binatang, semua memuji Rasulullah SAW. Itu dinamakan dengan maqamam mahmuda. Kapan itu? Ketika Nabi Muhammad ngomong sama Allah di padang mahsyar. Nah, sehingga Allah memiliki nama-nama. Ahlussunnah menetapkan semua nama bagi Allah Ta'ala yang dinamakan dengan Asmaul Husna, dan Allah juga memiliki sifat. Ahlussunnah menetapkan semua sifat Allah Ta'ala. Semua sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk dirinya, atau sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah untuk Allah Ta'ala, maka Ahlussunnah menetapkan tanpa menolak, tanpa menggambarkan. Menolak namanya ta'til. Tanpa mentaktil, menolak, tanpa menggambarkan di otak. Oh, Allah itu punya wajah. Oh, wajah Allah mungkin bentuknya seperti ini. Enggak boleh. Tanpa menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah punya wajah. Oh, wajah Allah mungkin seperti kita wajahnya. Enggak boleh. Demikian juga tidak boleh memalingkan makna. Oh, wajah itu artinya kekuasaan, kehormatan. Tangan itu artinya kekuasaan. Tidak. Ahlussunnah menetapkan semua nama yang datang dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW. Dan Imam Syafi'i beliau mengatakan seperti itu. Oleh itu beliau mengatakan, kata Imam Syafi'i, nuthbitu hadhihi sifatil lati ja'a bihal Qur'anu wa waradat biha sunnatu wa nanfi tashbih. Kami menetapkan semua sifat yang datang dari Al-Quran, yaitu sifat Allah maksudnya, dan yang datang dari Rasulullah dalam hadis Rasulullah, dan kami menolak persamaan. Yaitu kita tetapkan Allah punya tangan, punya. Karena Allah sendiri yang berfirman, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang luas. Allah sendiri mengatakan, tapi tangan Allah beda sama tangan makhluk. Beda. Sehingga Ahlussunnah menetapkan semua sifat Allah Ta'ala. Dan sifat Allah nanti ada dua macam. Sifat Allah itu nanti ada dua macam. Yang pertama dinamakan dengan sifat dzatiyah. Sifat yang menempel pada zat. Seperti Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Senantiasa kekal dan abadi wajah Tuhanmu. Berarti Allah punya wajah. Allah juga punya tangan. Sebagaimana Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang luas. Itu namanya sifat dzatiyah. Kemudian yang kedua, Allah memiliki sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah. Fi'liyah itu apa? Hasil karya dari zat. Seperti Allah melihat, Allah berbicara, seperti Allah turun ke langit dunia, seperti Allah bersemayam di atas arsy, seperti Allah datang kepada kita, seperti Allah marah, Allah tertawa. Ada semua, dalilnya semuanya ada. Semuanya itu ada. Maka Ahlussunnah menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, Ahlussunnah menetapkan. Kemudian setelah itu saya sebutkan di antara sifat Allah yang ditetapkan oleh beliau, ditetapkan oleh Imam Syafi'i, saya hanya menyebutkan 4. Dan 4 ini yang paling inti. 4 ini paling inti. Kenapa? Karena perbedaan antara Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah yang paling besar nanti dalam 4 perkara ini. Dalam 4 perkara ini. Maka sebagian ulama mengatakan siapa yang menetapkan 4 perkara ini, maka dia Ahlussunnah. Kenapa? Karena tidak ada yang menetapkan kecuali hanya Ahlussunnah. Selain Ahlussunnah tidak ada yang menetapkan 4 ini. Maka saya cuma menyebutkan ada 4 akidah sifat Allah yang beliau tetapkan. Nanti ada yang lain. Beliau menetapkan, cuma enggak saya sebutkan. Tapi yang saya pilihkan di sini hanya 4. Yang pertama, Allah bersemayam di atas arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Yang kedua, Allah turun ke langit dunia.
Allah turun, yaitu di sepertiga malam yang akhir. Kemudian yang ketiga, orang-orang mukmin melihat wajah Allah di surga dengan mata telanjang. Kemudian yang keempat, Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Nah, ini empat ini pembahasan paling penting. Kalau kita nanti belajar sifat-sifat Allah, maka empat ini yang paling inti. Kenapa? Karena perbedaan antara Ahlussunnah dan selain Ahlussunnah dalam empat perkara ini sangat keras sekali, kuat sekali perbedaannya. Sehingga yang saya sebutkan hanya empat. Yang pertama yaitu Allah bersemayam di atas arsy. Ayatnya banyak sekali. Tsumma stawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Arsy itu apa? Allah bersemayam di atas arsy. Arsy itu singgasana. Kayak singgasana raja. Sehingga bahasanya arsy. Arsy itu ya singgasana raja. Dan arsy beda dengan kursi. Allah juga punya kursi. Nah itu ada ayat namanya ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal arda. Kursi Allah seluas langit-langit dan bumi. Kursi Allah itu apa? Kalau kursi Allah adalah tempat injakan kaki Allah Ta'ala. Jadi arsy bukan kursi, beda. Besar sekali arsy. Sedangkan kursi itu kalau sama arsy jauh sekali. Rasulullah mengatakan kursi sama arsy perbandingannya seperti nampan dengan uang logam. Sehingga arsy itu besar sekali. Lah arsy ini apa? Arsy itu singgasana. Allah bersemayam di atasnya. Sebagaimana seorang raja bersemayam di atas singgasananya. Lah arsy itu nanti disifati dengan sifat saqful alam. Arsy itu nanti dinamai dengan saqful alam. Atapnya alam semesta. Jadi alam semesta alam, itu nanti ada atapnya, penutup. Atapnya namanya arsy. Sehingga saya gambarkan sedikit ya, alam semesta itu apa? Kan kita membaca dalam Al-Quran ya, di surat pertama, ayat pertama yang kita baca di Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah ayat pertama. Kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semesta alam itu apa? Semesta alam itu apa? Alam, yaitu alam semesta, itu adalah sesuatu selain Allah Ta'ala. Berarti makhluk. Jadi alam makhluk, makhluk yang Allah ciptakan itu ada ruangan besar untuk menaruhnya. Nah, ruangan besar ini dinamakan dengan alam semesta. Susunannya seperti apa alam semesta ini? Sedikit saya gambarkan ya ini. Alam semesta itu yang paling atas dinamakan dengan atapnya itu namanya arsy. Sehingga di atas arsy nggak ada selain Allah. Nggak ada makhluk sama sekali di atas arsy. Yang ada cuma Allah Ta'ala. Arsy memiliki 8 tiang. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yang mengangkat singgasana Allah pada hari itu ada 8 malaikat. Jadi arsy Allah atapnya itu ada 8 tiang. Dan setiap tiang ada malaikat yang menyangga. Malaikat yang membopong tiangnya. Malaikat yang membopong menyangga arsy, tiang arsy dinamakan dengan hamalatul arsy. Allah Ta'ala sebutkan di Al-Quran dan surat Ghafir. Alladzina yahmilunal arsya. Malaikat-malaikat yang mengangkat arsy-Nya Allah. Itu berapa jumlahnya? 8. Karena tiangnya ada 8. Dan malaikat ini Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, udzinali an uhadditsakum bihamalatil arsy. Aku diizinkan untuk mengabarkan kepada kalian tentang besarnya malaikat arsy. Rasulullah mengatakan baina syahmati udhunihi ila atiqihi. Jarak antara syahmatil udhun. Syahmatil udhun itu telinga yang ditindik. Telinga yang bawah ini. Sampai pundaknya malaikat. Takhtufuhut tair thamanu atas sana. Kalau burung terbang nggak berhenti, membutuhkan waktu 800 tahun.
Jadi kalau punya pesawat jet terbang nggak pernah berhenti selama 800 tahun, itu baru sampai antara telinga sampai pundaknya malaikat. Besarnya luar biasa, malaikat terbesar yang pernah Allah ciptakan ya Hamalatul Arsy ini. Jadi arsy nanti ada 8 tiang, setiap tiang ada malaikat yang menyangga, depannya arsy ada kursi. Tempat injakan kaki Allah Ta'ala. Di bawah arsy, di bawahnya malaikat ada lautan. Ada air, lautan. Oleh itu Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Singgasana Allah di atas lautan. Jadi arsy sebagai penutup alam semesta, kemudian di bawahnya ada air, di bawahnya air surga. Surga ada 100 derajat. Derajat satu dengan yang lain jaraknya seperti langit dan bumi. Derajat yang paling tinggi namanya Firdaus. Di Firdaus nanti akan banyak tingkatan rumah. Rumah yang paling tinggi dan itu yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, itu namanya wasilah. Rumah yang paling tinggi di surga namanya rumah wasilah. Dan apa itu wasilah? Wasilah itu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu kalau antum berdoa selesai azan yang tadi kita baca, Allahumma robba hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati Muhammadil wasilah wal fadilah. Berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah dan fadilah. Wasilah ini apa? Rasulullah sendiri yang mengatakan ketika ditanya wasilah itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan baitun fi a'lal jannah. Rumah di surga yang paling tinggi. Itu rumahnya Rasulullah. Namanya wasilah. Jadi nanti bertingkat-tingkat sesuai dengan amal mereka masing-masing. Sampai surga itu ada 100 derajat. Derajat yang paling bawah, yang paling rendah, itu seperti raja di raja yang dikasih dunia 10 kali lipat. Ya, nanti ada orang terakhir masuk surga, terakhir. Sampai dia itu orang terakhir keluar dari neraka, terakhir juga masuk surga. Sehingga surga sudah penuh. Akhirnya ada satu tempat kosong di situ untuk orang ini. Akhirnya ketika dia masuk, Allah Ta'ala mengatakan kepada hamba itu, wahai hamba, coba kamu berangan-angan, nikmat apa yang kamu inginkan? Pokoknya dia berangan, saya ingin punya ini. Allah tanya, sudah selesai belum? Sudah wahai Tuhanku. Allah mengatakan, coba angan-angan lagi, yang belum kamu miliki. Pokoknya dia berangan, semua kenikmatan, apa yang pernah kelihatan, dia berangan-angan. Akhirnya Allah tanya lagi, sudah selesai belum? Sudah wahai Tuhanku, coba berangan-angan lagi. Sampai akhirnya orang itu sudah nggak bisa, wahai Tuhanku nggak ada lagi gitu loh. Apalagi gitu loh, nggak ada lagi. Akhirnya Allah tanya, wahai hambaku, jika seandainya semua kenikmatan dunia saya berikan kepada kamu, ridho nggak kamu? Maka dia mengatakan, ya Tuhanku, sudah sangat cukup itu. Akhirnya Allah telah mengatakan, kamu saya berikan 10 kali lipat dari raja di raja dunia. Akhirnya ketika dia dikasih, kayak Raja Salman lah sekarang ini kan, Raja ya kan, Saudi Arabia, 10 kali lipatnya. Ya, akhirnya ketika dia masuk ke tempatnya penuh dengan kenikmatan, dia merasa orang paling tinggi derajatnya di surga. Padahal dia orang paling rendah derajatnya di surga. Itu saja sudah untung-untungan dia bisa masuk surga. Ya, itu sudah terakhir dia itu. Sehingga ini surga yang paling rendah ini, yang paling rendah. Nanti di bawah surga baru langit. Langit ada 7, langit ke-7, 6 sampai ke 1. Di bawahnya langit ke-1 baru tata surya. Matahari, rembulan, bintang, yang katanya ada galaksi Bima Sakti, dan yang lainnya yang besarnya luar biasa. Dan ilmuwan sampai sekarang meneliti baru bawah. Belum sampai planet-planet yang di tinggi, belum bisa. Nah, itu besar sekali. Tata surya saja besarnya luar biasa. Setelah itu baru bumi. Bumi nanti ada 7 lapis, di bawahnya nanti baru neraka. Neraka nanti bertingkat-tingkat juga. Yang paling bawah namanya Jahannam. Nah itu alam semesta, ini namanya alam semesta. Lah atapnya itu namanya arsy. Lah Allah bersemayam di atasnya. Allah bersemayam di atasnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah itu di atas. Allah nggak di mana-mana. Paham ya? Allah itu di atas. Bukan Allah di mana-mana. Kalau seandainya Allah di mana-mana, ngapain Rasulullah Isra Mi'raj? Kan Rasulullah pernah ke Isra Mi'raj kan? Naik ke atas langit sampai Sidratul Muntaha, naik lagi sampai ketemu dengan Allah.
untuk diwajibkan sholat 5 waktu. Kalau seandainya Allah itu di mana-mana, ngapain Rasulullah naik ke atas kan gitu? Wong Allah di mana-mana kan gitu. Sehingga akidah Allah di mana-mana bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah meyakini Allah itu di atas. Sehingga Al-Qur'an diturunkan. Ya, Al-Qur'an diturunkan kan itu. Kalau seandainya Allah di mana-mana, Al-Qur'an disebar. Wong di mana-mana kan gitu. Kalau ini kan diturunkan, jelas Al-Qur'an diturunkan, ya berarti kan Allah itu dari atas. Dan banyak sekali dalil kalau Allah itu di atas, banyak sekali, dan itu fitrah yang bisa dibohongi. Fitrah, sehingga fitrahnya manusia pasti Tuhan itu di atas, nggak mungkin di mana-mana, nggak mungkin. Allah itu di atas. Kemudian yang kedua yang ditetapkan sama Imam Syafi'i bahwa Allah turun ke langit dunia. Dan kapan Allah turun? Allah turun di sepertiga malam yang akhir. Allah setiap sepertiga malam yang akhir Allah turun. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, ala mustaghfirun fa'aghfiru lahu. Mana orang-orang yang minta pengampunan kepadaku, niscaya akan saya ampuni. Siapa yang berdoa kepadaku di malam seperti ini, pasti akan saya kabulkan. Nah, kapan itu? Sepertiga malam yang akhir. Dan Ahlussunnah meyakini itu, bahwa Allah itu turun. Tapi turunnya Allah ke langit dunia di Al-Quran gak ada. Antum kalau mencari Al-Quran, sifat turunnya Allah ke langit dunia nggak ada. Tapi adanya dalam hadis yang mutawatir. Adanya dalam hadis yang mutawatir tentang turunnya Allah Ta'ala. Ahlussunnah menetapkan nggak? Menetapkan. Kenapa? Karena saya katakan tadi sumber akidah itu Al-Quran, hadis. Sehingga bukan hanya Al-Quran saja, ada juga dalam hadis Rasulullah. Selama itu artinya sahih, maka itu bisa menjadi sumber akidah. Sehingga Ahlussunnah menetapkan walaupun di Al-Quran nggak ada. Nanti ada beberapa masalah akidah yang di Al-Quran nggak ada, tapi dalam hadis Rasulullah ada. Contohnya, keluarnya orang-orang mukmin yang berbuat dosa dari neraka. Jadi orang masuk neraka itu nanti terbagi jadi dua. Yang pertama, ada orang yang masuk neraka untuk kekal dan abadi, sehingga mereka tidak bisa keluar selama-lamanya. Siapa itu? Bagi orang kafir. Tidak bisa keluar selama-lamanya. Yang kedua, ada orang yang masuk neraka hanya untuk diazab, dibersihkan. Jadi orang masuk neraka itu ada dua. Orang yang masuk neraka untuk kekal dan abadi, orang kafir. Yang kedua, orang masuk neraka hanya untuk dibersihkan, sebagai pembersihan saja dari dosanya. Nanti kalau sudah bersih, dia nanti akan dikeluarkan dari neraka. Setelah itu nanti dimasukkan ke dalam surga. Yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di Al-Quran, hanya orang-orang yang masuk neraka untuk kekal dan abadi. Itu yang ada. Sedangkan orang yang masuk neraka untuk dibersihkan, setelah itu ketika sudah bersih keluar, nggak ada di Al-Quran. Nggak ada. Antum cari ayat yang menjelaskan bahwa ada penghuni neraka yang keluar karena mereka sudah bersih, nggak pernah ada di Al-Quran. Tetapi adanya dalam hadis yang mutawatir. Hadisnya banyak sekali yang menjelaskan masalah itu. Ahlussunnah menetapkan. Ahlussunnah menetapkan. Contohnya lagi misalkan iman terbagi, rukun iman itu ada 6. Nggak ada di Al-Quran. Kullun amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tapi iman kepada takdir nggak ada. Ya. Sehingga rukun iman ada 6, itu dari mana kita mengambil? Dari hadisnya Rasulullah, bukan dari Al-Quran. Sehingga turunnya Allah ke langit dunia di Al-Quran tidak ada, tapi dalam hadis Rasulullah mutawatir. Kemudian yang ketiga yang ditetapkan sama Imam Syafi'i, orang-orang mukmin akan melihat Allah di surga dengan mata telanjang. Dan itu kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada penghuni surga. Tidak ada kenikmatan yang paling mereka cintai kecuali ketika mereka melihat wajah Allah Ta'ala. Kata Rabi bin Sulaiman yang saya tadi sebutkan di awal, beliau muridnya Imam Syafi'i yang membersamai sampai meninggalnya Imam Syafi'i. Ini Rabi bin Sulaiman. Sehingga beliau itu yang meriwayatkan kitab Al-Um. Kitab Al-Umnya Imam Syafi'i itu beliau. Ini termasuk murid yang paling akhir membersamai Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, saya pernah hadir di majelis ilmunya Imam Syafi'i, kemudian disodorkan tulisan, yaitu pertanyaan, maksudnya kalau kita kertas pertanyaan tentang ayat kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun. Orang-orang kafir di hari kiamat akan dihalangi melihat wajah Allah Ta'ala. Lah kalau orang mukmin, maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang kafir dihalangi karena Allah benci sama mereka,
maka orang mukmin yang Allah ridho sama mereka, mereka pasti akan melihat. Kalau orang mukmin juga nggak melihat, terus apa bedanya antara orang mukmin yang diridhoi dengan orang kafir yang dimurkai? Yaitu Imam Syafi'i mengatakan bahwa berarti orang mukmin di surga mereka melihat wajah Allah Ta'ala. Akhirnya ditanya sama Sulaiman bin Rabi bin Sulaiman, "Wahai Imam Syafi'i, apakah akidah engkau seperti itu?" Maka beliau mengatakan, "Ya, saya meyakini ini dan saya beragama kepada Allah dengan akidah ini." Yaitu apa? Di surga kenikmatan terbesar adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat akidah yang yaitu sifat Allah yang keempat, Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ini yang menyebabkan nanti Imam Ahmad disiksa. Sampai akhirnya Imam Ahmad mengeluarkan tulisan namanya Usul Sunnah, itu nanti dalam masalah ini. Yaitu Al-Quran, orang-orang Al-Bidah nanti mereka mengatakan Al-Quran firman Allah tapi makhluk. Tapi makhluk, kalau makhluk berarti kan bisa dibuang, bisa dibakar, bisa diinjak-injak. Maka Ahlussunnah tidak mau, karena tahu di belakang itu akidah ada bahaya. Maka Ahlussunnah mengatakan Al-Quran firman Allah dan bukan makhluk. Sampai Imam Ahmad rela mengorbankan nyawanya untuk membela akidah ini. Sampai beliau disiksa, sampai beliau dipenjara, sampai dicambuk, gara-gara mempertahankan akidah Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Kenapa? Karena kalau ini dibiarkan bahaya. Bahaya, karena kalau makhluk bisa dibakar, makhluk bisa diinjak-injak, makhluk bisa direndahkan, makhluk bisa diremehkan. Tetapi Al-Quran bukan makhluk sehingga tidak bisa diremehkan. Ya, sampai sini nanti kita lanjut lagi. Akidah yang berikutnya. Nanti saya hanya menyebutkan 8 poin akidahnya Imam Syafi'i. Ini ringkas, padahal nanti masih banyak yang lain, cuma saya ringkaskan 8 perkara yang penting saja. Ya, sampai sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.